One Piece, chapter 950, Mimpi Para Prajurit. Kata Kid, apa kau akan hadapi Kaido lagi? Kata Luffy, mau bekerja sama? Kata Kid, tentu saja tidak, bodoh. Kata Kid, kau lihat apa yang terjadi kepada rekanku. Aku tidak akan membuat aliansi lagi. Aku tidak akan pernah percaya siapapun lagi. Kenyataannya, aku tidak membunuhmu hari ini. Anggap itu sebagai kebaikan hatiku. Ayo pergi, Killer. Kita akan pergi mengumpulkan kembali rekan-rekan kita. Kid pun dan Killer pergi meninggalkan Luffy. Udon di dalam tambang penjara. Bajak laut, topi jerami, ini adalah bajak laut sama seperti Kaido. Ya, tapi juga tidak. Kita tidak bisa percaya pada bajak laut. Tidak ada yang tahu kapan dia akan memutuskan untuk mengkhianati kita. Dari semua sekutu yang ada, kenapa kau harus membawa seorang seperti dia ke sini? Kata para tahanan. Kata Raijo, ada banyak bajak laut di dunia ini. Mereka semua berbeda. Kata Kawamatsu, kalian akan mengerti setelah kalian mengenalnya. Dia bukan pembohong. Orang ini adalah kunci untuk mengalahkan Kaido. Kata Kakehiyo, ini bermasalah. Mereka sudah mendapatkan semangat mereka kembali, tapi ini masih tidak cukup. Kata para tahanan, bagaimanapun, apa kau benar-benar mengatakan kalau kau datang dari 20 tahun di masa lalu? Kau selalu terlihat seperti orang tua, Raijo. Mungkin ini hanyalah penuaan alami untukmu. Kata Raijo. Hah? Apa itu hina secara tidak langsung? Kata Kakehiyo. Kemana perginya topi jerami? Kata Kiku. Tama, terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini. Kata Otama. Aku minta maaf, kakak. Tapi aku senang kau baik-baik saja. Kata Momosuke. Apa maksudmu? Dia terlihat seperti akan mati. Kata Chopper, jangan sentuh dia, aku pasti akan menemukan antibodi untuknya. Aku tidak percaya kau bersikap sok kuat dan berpura-pura virus itu tidak berdampak padamu. Kau kesakitan kan? Kenapa kau tidak pernah memikirkan konsekuensi yang terjadi? Minta maaf. Kata Luffy, aku minta maaf, ini sakit, tolong aku. Kata Momosuke, Luffy mungkin bodoh, tapi dia juga cukup hebat. Aku tidak akan pernah bisa melakukan semua ini. Kata Luffy, astaga, kau benar-benar bodoh pecundang, orang lemah dan penakut, kau benar-benar tidak berguna. Kata Momosuke, diam, dasar manusia barbar, tidak sopan, kau tidak perlu mengatakan kata-kata kasar itu. Kata Otama, kau akan terinfeksi jika kau menyentuhnya, Tuan Momo, cepat pergi dari sini. Momo, kata Chopper. Kata Luffy, orang yang mereka tunggu adalah kau. Kata Momosuke, Gia, hentikan itu. Bodoh, kau akan membunuhku. Para tahanan pun melihat Momosuke dan mereka pun terkejut semua sambil mengeluarkan air mata. Dan kata para tahanan, Tuan Momosuke, kata Kakehiyo, begitu ya, apa yang hilang dari kami adalah mimpi. Mereka butuh sebuah tujuan supaya mereka bisa bertarung. Kata para tahanan, syukurlah kau baik-baik saja Tuan Momosuke. Sambil sujud kepada Momosuke. Kata Momosuke, apa yang mereka lihat bukanlah aku. Apa yang mereka lihat saat ini tidak diragukan lagi adalah ayahku yang memikul semua beban Wano, bayangan besar dari Kojuki. Para tahanan pun menangis, dan kata para tahanan, aku tidak pernah merasakan beban sebesar ini di pundakku. Jangan mundur Momosuke, kata Momosuke. Aku ingin kalian semua mendengarkanku. Aku ingin kalian tahu semua yang terjadi pada hari itu. Apa yang terjadi di Istana Oden. Dan kenapa kami ada di hadapan kalian sekarang. Kata para tahanan. Baik, kata Kawamatsu, aku lega melihat Tuan Momosuke bisa berdiri dengan bangga. Tapi aku dibutuhkan di tempat lain sekarang. Aku pasti akan kembali berkumpul dengan semuanya sebelum pertempuran terakhir. Kata Raijo, begitu ya, baiklah. Negeri Wano, Kuri. Ini sudah 10 tahun, kita sudah semakin tua. Kita tidak akan punya kekuatan lagi jika kita menunggu selama 20 tahun. Bahkan tidak ada jaminan kalau mereka akan kembali. Tapi, kau masih ingin kami untuk menunggu? Percaya kepada mereka, Kinemon, dan yang lainnya pasti akan kembali bersama dengan Tuan Momosuke, kata Asura Doji. Para pengikut Oden, kita tidak punya makanan karena kita menolak untuk melayani Orochi. Kita akan mati karena sakit sebelum kita bahkan mendapatkan kesempatan untuk bertarung. Itu pasukan Kaido. Mereka menghancurkan sumurnya. Mereka membakar ladang kita. Kami sudah tidak kuat, Sutenmaru, kata Sutenmaru atau Asura Doji. Hentikan itu, kalian semua akan mati percuma. Tidak mungkin kita bisa menang kecuali jika kita mengumpulkan pasukan besar di bawah nama Kojuki, kata para pengikut Oden. Setidaknya biarkan kami mati dengan pedang di tangan kami. Kalau kita tetap akan mati, aku lebih baik mati sebagai seorang samurai. Tolong jangan hentikan kami. Apa kau ingat, dulu saat kita masih kecil, uji keberanian seperti yang dulu kita menyebutnya, itu karena kita sebagai manusia menyayangi diri kita, karena itulah kita takut. Buang namamu dan buang akalmu.
Yang perlu kami lakukan hanyalah mengosongkan otak kami dan menyerang babi buta. Keluarkan suara kalian semuanya. Para pengikut Oden pun menyerang Konigashima. Kata Shitemaru atau Asura Doji, kembalilah, aku mohon, tolong kembalilah. Kata Asura Doji, kenapa itu membutuhkan 20 tahun? Kata Inurashi, aku yakin kita akan mengerti setelah semua ini berakhir. Kata Kinemon, itu pasti ada alasannya. Kata Suradoji, aku tidak bisa meragukan Tuan Oden. Hei semuanya, berkumpul. Dalam 8 hari di malam festival api, kita akan menuju Onigashima di bawah nama Kojuki dan melakukan balas dendam kita. Kita akan mengambil kepala bajak laut Kaido dan Shogun Orochi. Ikutlah bersama kami jika kau punya tekad. Kata anak buah Sorodoji, tentu saja bos, kami sudah menunggu lama untuk hari ini. Tidak akan kami biarkan kematian Tuan Yasue sia-sia. Kata Kinemon, kata Asura Doji, kalian masih sama seperti yang dulu kan Kinemon? Dulu mungkin kita sama, tapi kami memiliki 20 tahun untuk menjadi lebih kuat. Ya kan Inurashi, kata Inurashi, tentu saja. Kata Kinemon, diamlah dasar orang tua, yang penting jangan menyeret-nyeret kami. Kata Sorodoji, kau sebut aku apa? Kata anak buah Sorodoji, hei hentikan, bagaimana mungkin seseorang menghentikan pertarungan antar kuda merah di luar ibu kota bunga, tepat di dalam hutan. Saat di dalam hutan, Zoro melawan para samurai. Kata para samurai itu, siaran kau jauh di dalam hutan kuil Enma. Kata Zoro, apa itu sudah semuanya? Sebenarnya ada berapa banyak ninja yang ada di sini? Kata Hiyori, aku minta maaf, aku hanya menghalangi bukan. Kata Zoro, ya sebenarnya bagaimanapun juga tidak usah khawatir. Kata Zoro, aku akan sangat malu untuk bertemu dengan Momosuke jika aku membiarkanmu mati. Lagi pula, apa kita akan kembali ke rumah bersalju itu? Kata Hiyori, selama kita masih bisa bersembunyi tidak peduli dimanapun itu. Aku lebih khawatir pada Otoko sekarang, aku harap dia baik-baik saja. Kata Zoro, dia bersama teman-temanku jadi dia akan baik-baik saja. Ya, paling tidak secara fisik. Yang lebih penting lagi, aku harus kembali ke tempat di mana orang yang mencuri pedangku berada. Kata Hiyori, pasti akan kuantar ke sana. Waktu itu di jembatan Ihagi Ringo kan? Kata Zoro, aku memperlakukannya sebelum pertempuran terakhir. Rasanya aneh saja jika aku tidak memilikinya. Kata pencuri pedang Zoro, orang sepertimu mana mungkin mengetahui nilai sejati dari Shisui. Kata Zoro, aku tidak bisa maafkannya Orochi. Aku pasti akan membalaskan dendam Tonayasu. Hiyori pun menangis. Kata Hiyori, andai saja aku bisa membunuh Orochi dengan tanganku. Ibu kota bunga. Kata Hawkins, apa yang sedang kau rencanakan? Tingkahmu mencurigakan sekali. Kata Lau, tidak ada. Kata X-Ray, tidak apa-apa. Ayo kita selesaikan masalah ini segera. Kata Hawkins, masalah ini harus diselesaikan secara terang-terangan. Kalau saja kau menceritakan semuanya, pasti masalah ini segera selesai. Orang ini ada sangkut pautnya dengan kelompok topi jerami. Kalian sedang merencanakan apa di Wano? Akan kupaksa kau menceritakan semuanya. Lau pun menatap Hawkins dengan senyumannya.